Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya, sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Berjumpa kembali di channel saya Bejo TKI Malaysia, channelnya anak rantau Malaysia. Saya jelaskan ya, kenapa namanya Bejo TKI Malaysia. TKI Malaysia adalah singkatan atau perpanjangan daripada Tenaga Kerja Indonesia Malaysia. Sebab banyak yang tanya, Bang, TKI itu apa sih Bang? Macam itu ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa TKI adalah perpanjangan daripada Tenaga Kerja Indonesia ya, yang berada di Malaysia. Terutama saya sudah puluhan tahun ya sahabatku semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit sharing-sharing tentang kehidupan saya di Malaysia dan bagaimana tanggapan orang-orang Malaysia sendiri terhadap tenaga-tenaga kerja Indonesia yang berada di sini. Gimana tanggapannya ya sahabatku. Jadi yang pertama, kalau pandangan saya itu orang-orang Malaysia itu begitu ramah, baik hati, dan mudah diajak adaptasi ya sahabatku semuanya. Contohnya pagi tadi, ketika saya bekerja di kawasan tertentu, ada seorang emak-emak yang semalam itu lalu ya, terus menawarkan saya itu mau diberikan sarapan, dibelikan. Tapi sebab karena saya sudah membeli sarapan sendiri, saya menolaknya dengan halus. Mak, terima kasih, saya sudah terlanjur beli mak, jadi tak payah ya. Dan pada hari ini, tanpa ini itu, padahal setiap pagi saya juga sudah membeli sarapan, dibelikanlah Milo Ice dengan nasi goreng. Ya Allah, alhamdulillah. Gimana? Apakah kurang baik gimana coba sahabatku semuanya? Di sini saya menceritakan tujuan saya hanyalah untuk edukasi orang-orang yang berpandangan negatif tentang orang-orang di Malaysia itu agar open minded, mindanya terbuka ya sahabatku. Memang tidak saya nafikan, ada sebagian pekerja Indonesia yang di Malaysia itu ada yang lari daripada majikan, ada yang tidak dibayar oleh majikan, ada yang disiksa oleh majikan. Tapi kalau menurut persenannya, peratusnya itu hanya 0, sekian sahabatku. Sebab ramai lagi tenaga kerja Indonesia yang berada di sini yang dilayan dengan baik, bukan hanya sekedar seorang pekerja, tapi seperti rekan atau kawannya sendiri sahabatku semuanya ya. Banyak lagi contoh-contohnya. Mungkin hal-hal demikian bisa Anda nyatakan sendiri jika Anda sebagai seorang perantau. Walaupun tidak sedikit juga ada yang sudah sudah serik atau sudah kapok untuk bekerja di Malaysia karena terkadang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Tetapi itu semuanya terkadang nasib seseorang itu sendiri-sendiri sahabatku semuanya, dan tidak semuanya mendapatkan perlakuan begitu ya. Kalau bagi saya memang di Malaysia ini terasa amat nyaman. Terlebih lagi untuk mencari pekerjaan itu memang sangatlah mudah. Sebab kalau kita sudah lama di sini, bercampur baur dengan orang-orang Malaysia, dan kita menjaga perilaku, adab, sopan santun, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Insya Allah rezeki akan menghampiri kita. Contohnya ini ada satu orang sudah menelpon saya ya, menunggu di sana di kebun, katanya suruh tengok kebunnya untuk dikerjakan. Saya bilang ya nantilah insya Allah sore ya, sebab pagi ini saya tengah kerja ya. Memang kalau untuk saya seorang sendiri di kawasan sini memang kerja tidak ada habis-habisnya ya sahabatku semuanya. Sebab di kawasan sini memang majority orang-orang Malaysia ataupun Indonesia banyak sekali yang bertani, menanam nanas. Sebab saya memang kerjanya dari dulu di perkebunan nanas ya. Untuk kerja-kerja kebun lain memang saya tidak pernah ambil sebab saya tidak mahir. Saya mengikutkan kapasitas kemampuan saya sendiri sahabatku semuanya. Di samping itu, ketika kita bergaul, beradaptasi itu kita harus mampu membawa diri. Tentunya bukan hanya di negara orang. Ketika kita membuat hal-hal yang buruk di kampung halaman kita sendiri, tentunya orang-orang di sekeliling pun tidak akan suka dengan kita sahabatku semuanya ya. Di samping itu, sejujurnya saya memang kurang suka dengan konten-konten yang membandingkan antara Indonesia dan Malaysia.
Terkadang ada pembahasan ketika di Malaysia begini ya, di Indonesia tidak ada, di Malaysia begini ya, di Indonesia kurang begini ya. Itu jujur saya tidak suka ya sahabatku semuanya, sebab setiap negara, setiap kawasan daerah dan lain sebagainya itu pasti mempunyai plus minus, kekurangan dan kelebihan masing-masing yang tidak sama. Dan kemajuan suatu negara itu cenderung suatu kelebihan negara masing-masing sahabatku semuanya. Jadi kurang etis lah ketika kita membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, sebab satu dengan yang lain adanya kekurangan dan kelebihan itu bukankah saling melengkapi kan? Bukan berarti ketika negara seseorang itu kekurangan, tidak mampu mengikuti kapasitas negara yang lain itu suatu kelemahan, bukan kalau bagi saya, sebab semua itu mampu dibenahi dengan berjalannya waktu. Saya yakin ketika seseorang membuat konten perbandingan antara satu dengan yang lain itu akan menaikkan view ya, terutama subscriber, tetapi kurang etis lah kalau bagi saya sahabatku. Kalau memang untuk mencari pundi-pundi rupiah ataupun duit daripada YouTube, carilah konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang mengedukasi kita semua, tentunya kan bukan memprovokasi. Kalau konten yang membanding-bandingkan kan itu cenderung memprovokasi, sebab ketika kita membandingkan negara tersebut dengan negara kita dan dibanjiri komentar oleh negara yang dilebih-lebihkan, itu pastinya kan menimbulkan kisruh pergaduhan antara netizen satu dengan netizen yang lain. Itu sudah pasti, sebab siapa sih yang mau negaranya dibanding-bandingkan, apalagi dikorek-korek kekurangannya ya sahabatku semuanya. Saya di sini membuat konten tentang Malaysia, menceritakan apa adanya Malaysia itu berdasarkan fakta kenyataan, tanpa saya menyebutkan kekurangan daripada negara saya sendiri ya sahabatku. Dan ketika saya berada di Malaysia itu, orang-orang Malaysia ketika bertanya, ketika saya baru bercuti daripada Indonesia dan balik ke Malaysia, tentunya saya akan menceritakan kebaikan, kelebihan daripada negara saya sendiri tanpa membandingkan antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan tidak percaya ya silakan monggo datang sendiri dibuktikan, begitu ya. Begitu juga ketika saya di kampung halaman, saya akan menceritakan kenyamanan, kemudahan mencari bekerja, terus kurikulum bahasa, budaya, kuliner, serta keramahan orang Malaysia itu saya ceritakan sedetail mungkin, supaya ketika orang-orang Indonesia, kampung halaman saya terutama, misalkan ada minat untuk kerja ke Malaysia, itu tidak akan takut dan tidak terpengaruh di berita-berita sosial media yang kurang akurat. Tentunya begitu saja konten saya hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan silahkan berikan masukan di kolom komentar sahabatku semuanya ya. Begitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.